Ngomong-ngomong nih, kegiatan Hafiz dan juga Zulham selama di kampus nih, apa nih? Kesibukan saya ya sebagai mahasiswa pada umumnya juga belajar. Oke, mahasiswa ya. Ya. Tapi tambahannya ya paling jadi asisten lab. Tentu lebih kurangnya sama seperti Hafiz ya. Cuman Oke. ada beberapa hal mungkin Terjadi juga kendala pada komputer yang bermasalah kadang, terus jaringannya. Nah, di situ pasti peran asisten lab sangat penting di situ untuk mengatasi masalah tersebut. Semenjak jadi asisten labor nih ya harus banyak-banyak memahami karakter mahasiswa lah. Oh, jadi dituntut sabar gitu Ya, ya dalam sabar. mengajar mahasiswanya gitu. Nah, terus cara mengatasinya juga harus pandai-pandai biar nggak salah paham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, kembali lagi di ruang podcast Mahaputra. Bersama saya, Nasyatul Hikmah selaku host pada hari ini. Jadi, di podcast kali ini kita akan bahas seputar tentang asas labor. Nah, bicara tentang asas labor, nanti kita akan langsung dijelaskan oleh dua orang mahasiswa terfavorit dari kampus STIE Mata Riau. Siapakah dia? Langsung saja kita sapa dua orang narasumber kita pada hari ini. Yang pertama itu ada Hafiz. Halo Hafiz. Hai Siha. Gimana Hafiz? Kabarnya Hafiz? Alhamdulillah Sehat? baik. Sehat. Alhamdulillah. Yang kedua ada Zulham. Halo Zulham. Halo Siha. Gimana Zulham kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Siha. Masya Allah. Sedang Siha sendiri gimana kabarnya nih? Wih, Masya Allah. Alhamdulillah sehat juga. Hafiz dan juga Zulham udah makan? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke materinya, bolehlah kita cerita dikit dulu ya. Ngomong-ngomong nih, kegiatan Hafiz dan juga Zulham selama di kampus nih, apa nih? Gitu. Boleh dijelaskan dulu dari Hafiz gitu? Silakan Hafiz. Nah, kesibukan saya ya sebagai mahasiswa pada umumnya juga belajar. Oke, mahasiswa ya. Ya. Tapi tambahannya ya paling jadi asisten lab di labor STIE Mahaputra. Oke, kalau Zulham sendiri gimana? Tentu lebih kurangnya sama seperti Hafiz ya. Cuman Oke. ada beberapa hal mungkin mengalami tambahan pekerjaan lah ibaratnya ya. Oke, banyak job nih ya, Masya Allah. Oke, langsung saja ya. Yang pertama kali, banyak nih teman-teman kita yang masih bingung. Apa sih asisten labor itu? Apa sih tugasnya gitu kan? Oke, jadi langsung aja kita masuk ke materinya. Apa sih pengertian dari asisten labor menurut pengalaman Hafiz? Karena yang saya ketahui, Hafiz dan Zulham ini adalah asisten labor di STIE Mahaputra Riau, yang mana baru pertama kali ya? Ya, Oke, benar, boleh benar sekali. diceritakan definisi menurut Hafiz dan juga Zulham. Yang pertama silahkan untuk Zulham terlebih dahulu. Tuh saya ya asisten labor itu seperti awal-awal saya bekerja tuh rasanya asing gitu ya. Asing gitu ya. Karena baru pertama kali gitu ya. Pertama kali gitu kan, belum Oke. pernah kayak wah seperti ini ternyata asisten labor tuh ya. Oke. Setelah tahu apakah menarik gitu? Sungguh sangat menarik. Oke, menarik ya. Kalau dari Hafiz sendiri gimana? Oh, ini menurut Hafiz sendiri setelah menjalani juga berapa lama ini kan. Oke. Kalau menurut Hafiz sendiri tuh asisten labor nih ya mahasiswa aktif di kampus Oke, mahasiswa juga. yang ikut menolong atau membantu dosen dalam melakukan praktek di labor. Oke. Nah, yang bertugas untuk yang membantu proses belajar mengajar di labor lah. Oke, selain dari mahasiswa juga berperan sebagai yang membantu teman-temannya gitu ya, Iya. bagi yang nggak paham. Jadi dibanding temannya, oke lah ilmunya lebih tinggi daripada temannya kayaknya nih ya. Menurut Zulham atau Hafiz, kenapa di labor itu kita butuh asisten labor? Sedangkan nih kita tahu nih di kampus kita, terutama di lab, itu sudah ada instruktur labor. Nah, apa fungsi dari asisten labor sendiri? Nah, boleh dijelaskan terlebih dahulu? Oke, baik. Kalau dari saya sendiri ya untuk lebih mengefisienkan pembelajaran di labor Oke. itu. Karena kan di labor tuh mungkin ada lebih dari 20 mahasiswa. Oke, ramai gitu ya? Iya, ramai. Sementara instrukturnya cuma satu. Jadi kemungkinan kan
adalah beberapa mahasiswa kemungkinan ada yang kurang paham nih dari penjelasan dosennya. Jadi mungkin kami bisa membantu supaya mahasiswa yang kurang paham tuh dapat memahami. Dapat memahami lagi gitu ya. Dapat memahami kembali. Karena kita tahu juga di labor itu ramai dan mungkin juga di antara mereka itu banyak yang belum paham gitu ya. Atau banyak juga yang masih baru belajar cara menghidupkan komputer atau cara menggunakan komputer gitu ya kan. Benar. Kalau dari Hafiz sendiri gimana? Dan selain dari mahasiswanya sendiri kendalanya nih ya, Iya. kadang terjadi juga kendala pada komputer yang bermasalah, kadang terus jaringannya. Nah di situ pasti peran asisten lab sangat penting di situ untuk mengatasi masalah tersebut. Gitu. Oke, jadi tentunya kalau kita ingin menjadi asisten labor, kita tentunya harus lebih paham gitu ya. Oke. Selanjutnya kalau dalam segi kendala tadi ya Hafiz membahas tentang kendala. Apakah selama Hafiz dan juga Zulham jadi asisten labor, apakah ada kendala yang kalian hadapi? Ya, kalau dari saya sendiri yang saya alami juga selama saya jadi asisten labor, saya udah mengalami kendala, yaitu kendala dari komputernya sendiri, terus bermasalah ya? Ya, bermasalah dari jaringannya juga. Nah, di luar itu kendala mengatasi karakter mahasiswa masing-masing nih. Nah, gimana nih karakter mahasiswa nih yang dibahas nih? Ya, kadang ya kepala orang kan beda-beda ya. Ya betul jadi sekali. Ada yang sifatnya, kadang ada yang pembangkang juga, ada yang nurut gitu kan. Nah, jadi semenjak jadi asisten labor nih ya harus banyak-banyak memahami karakter mahasiswa. Jadi dituntut sabar gitu ya sabar dalam mengajar mahasiswanya gitu. Nah, terus cara mengatasinya juga harus pandai-pandai biar nggak salah paham. Jadi dalam kendala tentang mahasiswa ini dalam sekarang ini apakah banyak mahasiswa yang seperti itu? Contohnya yang belum paham gitu. Dalam satu labor itu bisa berapa gitu yang seperti itu? Bisa dibilang kalau banyak ya lumayan lah. Ada lumayan mungkin karena baru belajar juga mungkin ya. Tapi kalau untuk lebih dari setengah kelas mungkin enggak. Cukup ada beberapa. Intinya ada gitu ya. Karena kita tahu juga kan dalam suatu kegiatan nggak mungkin nggak ada kendala gitu kan. Pasti ada juga yang kendalanya. Selanjutnya menurut Hafiz dan Zulham nih, pasti tentunya ada nih pengalaman yang berkesan. Entah itu pengalaman baik kah ataukah buruk, gitu kan. Silakan dari Zulham dulu. Apa nih pengalaman yang bisa Zulham kasih tahu gitu? Pengalaman saya selama jadi asisten labor, mungkin ada yang bahagia ada juga buruknya ya. Bahagia dulu boleh? Baik. Yang bahagia dulu, pengalamannya kita bisa dapat berbicara, dapat bercerita dengan mahasiswa, saling berkomunikasi. Dapat juga menambah teman gitu ya kan? Menambah relasi. Dan setiap kelas kan orangnya berbeda-beda tuh. Nah, jadi kayak setiap pembawaan orang itu berbeda tuh serasa senang lah untuk berbicara gitu. Senang serta menantang kita gitu ya. Menguji kesabaran seperti yang Hafiz katakan tadi. Kalau dari yang buruknya gimana? Lalu kalau yang untuk pengalaman buruknya kemungkinan saat mahasiswa belajar nih kan. Ya kan seperti yang Hafiz bilang tadi, mungkin ada yang membangkang kan. Itu saya emang kesabaran saya seperti diuji gitu kan. Tapi karena laki-laki jadi harus lebih sabar gitu ya kan. Lebih sabar. Jadi kalau Hafiz gimana pengalamannya, Hafiz? Kalau pengalaman saya selama jadi asisten labor nih mungkin yang buruknya nih ya, yang berkesan bagi saya. Silakan. Jadi waktu itu kebetulan ada jadwal ujian nih, mahasiswa kan. Jadi saya masuk di sana dan awalnya aman komputernya. Dan pas mau mulai ujian jaringan mendadak down gitu kan. Down. Ya, kebetulan ujiannya nih menggunakan jaringan gitu. Nah, jadi di situ perlu waktu yang cukup lama, sekitaran 30 menitan lah. Jadi untuk ujiannya gimana? Apakah tetap dilanjutkan atau bagaimana? Karena dah terlalu lama menunggu gitu kan. Jadi dosennya memutuskan untuk mengundur ujian untuk minggu depan. Mengundurkan saja gitu ya kan. Nah, di situ mahasiswanya ngomong untuk saya, "Bang, saya udah belajar gini, Bang. Malah nggak jadi ujian." Gitu. Jadi kendala juga untuk kita ya. Terutama untuk kita terhadap mahasiswanya. Kok bisa gini tiba-tiba ujian, tiba-tiba nggak bisa ujian gitu kan.
Jadi pengalaman tentu berbeda-beda ya. Kalau dari Zulham seperti ini, dari Hafiz seperti ini. Oke. Selanjutnya nih, untuk Zulham dan juga Hafiz, apa nih saran dan juga masukan yang bisa yang boleh diberikan kepada mahasiswa yang masih aktif dalam proses pembelajaran di labor? Oke, disilahkan untuk Zulham dulu. Mungkin saya akan beri sebuah saran mungkin untuk mahasiswa yang aktif pembelajaran di lab, tentu saja lab komputer. Saran saya lebih semangat lagi, lebih giat lagi selama proses pembelajarannya yang sering aktif ya. Tentu saja saya sangat bangga melihat kinerja di lab, kinerja saudara di lab itu sungguh mengagumkan lah. Oke, mengagumkan karena banyak juga kan yang orang tuh kadang ada yang malas kan, yang nanti titip absen lah, nanti yang datang terlambat lah kan. Jadi untuk yang sering hadir, datang cepat itu sangat saya apresiasi kan. Oke, karena kadang ada juga banyak kendala lah, ini kendala gitu kan, tapi dia datang. Oke, Masya Allah. Dari Hafiz sendiri gimana? Kalau untuk saya sendiri memberikan masukan ya. Oke, masukan silahkan. Ya. Mungkin kepada mahasiswa yang masuk lab ya. Iya. Lebih diperhatikan tata tertibnya. Nah, terus misal disuruh pakai almet, ya dipakai gitu kan. Nah, untuk membawa minuman ke dalam labor. Nah, itu tuh kalau bisa ya diusahakan minum dulu sebelum masuk labor gitu. Oke, jangan membawa minumnya ke labor gitu ya. Diisi dulu perutnya biar nanti di labor kita belajarnya juga enak gitu kan. Oke. Dan takutnya kalau membawa minuman ke dalam labor nanti misal terjadi insiden kan, minumnya tumpah gitu. Di situ akan terjadi konslet dan pasti pembelajaran kita di lab juga terganggu kan. Oh, tentunya terganggu kan? Betul. Karena hanya satu kendala semua gitu kan. Oke. Dan untuk peraturan sendiri apakah sudah ada di labor dicantumkan seperti memakai almet, jangan bawa makan minum, itu apakah sudah dilampirkan di labornya? Sudah tertera di labor. Oke. Dan sejauh ini apakah tentang peraturan ini apakah banyak yang mengikuti peraturan kah atau masih banyak yang belum mengikuti peraturannya? Kalau untuk saat ini sih 50-50 lah, 50-50 lah. Oke, berarti separuh ya? Iya. Oke. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada pertemuan kali ini adalah semangat belajar untuk mahasiswa yang sedang belajar di labor. Jangan pernah ragu dan juga takut untuk mengembangkan wawasannya. Umpamanya kita nih, seperti Hafiz dan juga Zulham, kita paham tentang komputer. Oke, kita lanjutkan seperti Hafiz dan Zulham menjadi asisten labor. Nah, oke. Oke, sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Hafiz dan juga Zulham selaku narasumber pada hari ini. Masya Allah, materinya sangat berguna sekali ya untuk para mahasiswa dan mahasiswi yang belum tahu aturan labor serta pengertian dari asisten labor sendiri. Oke, saya mengucapkan terima kasih atas telah meluangkan waktunya untuk datang di podcast Mahaputra. Sampai jumpa kembali di podcast Mahaputra selanjutnya. Oke. Baiklah teman-teman. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.